Hari ini kita akan berjuang dengan nama Allah, dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. kita akan melawan mereka. Di situ melapatkan hidup merdeka, mati syahid. Itu prinsip. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Allah adalah pelindung saya. Tiada Tuhan melainkan Allah. Malaikat-malaikat Jibril, Mikail dan Israfil berada pada tangan kanan dan tangan kiri saya. Di muka, di belakang, di atas dan di bawah saya dikelilingi oleh kesaksian. Tiada Tuhan selain Allah. Saya pergi dengan kasih sayang Allah yang menyebabkanku berhasil dalam alam gaib. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepenggal kutipan doa ini terucap dari bibir seorang panglima pejuang yang berasal dari Aceh Selatan, Teuku Cut Ali, yang juga merupakan salah satu keturunan Raja Trumon. Kutipan doa ini diyakini telah membuat Teuku Cut Ali memiliki kemampuan gaib yang telah menyelamatkannya dari serangkaian pertempuran. Berlatih ilmu bela diri menjadi sebuah rutinitas yang dijalaninya untuk bekal dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Jauh sebelum Teuku Cut Ali dewasa, dia sudah memiliki jiwa berjuang. Hal itu dibuktikan dengan sikap tegasnya dan kesetiakawanannya dalam mengambil sebuah keputusan. Cut Ali itu berasal dari orang Sebadeh, Bakungan. Nah, jadi karena merajalela, membangkitkan semangat sehingga digerakkan seorang tengku yang ada di Dapur menggerakkan membaca hikayat Perang Sabil. Maka keliling dari mana-mana orang Kenduri disuruh membaca hikayat Perang Sabil. Jadi artinya membangkitkan semangat supaya masyarakat itu bergerak untuk menumpas kerajaan Belanda ini. Nah, sudah beberapa kali mereka di Trumon ada berperang, di Bakungan ada, di Lembang ini ada, terakhir sekali di Terbangan ada, sehingga di Keluk Selatan ini berkumpul masyarakat ada 100 lebih kurang saya dengar. Jadi di situ melapatkan hidup merdeka, mati syahid. Itu prinsip. Di usianya yang beranjak 20 tahun, Teuku Cut Ali telah dipercaya untuk menjadi Panglima Sago dan sejumlah pejuang Aceh berada di bawah pimpinannya. Kabar tentang berbagai kehebatan yang dimiliki Teuku Cut Ali pun sampai kepada Belanda. Hal ini pula yang membuat Belanda tertantang untuk membunuh Teuku Cut Ali. Tercium oleh Belanda bahwa Cut Ali itu mempengaruhi masyarakat untuk melawan Belanda itu. Sehingga Belanda itu tidak hidup senang. Sampai bilangnya, jangankan manusianya, daun-daun kayu yang melawan. Nah, begitulah naikkan semangat. Dan mereka keliling-keliling. Jadi jumpa kawan kayak di Sapi sana itu Palemo Rajolelo, hampir tiap hari jumpa. Tapi tidak bisa ditangkap orang, karena hidupnya di ladang-ladang. Kalau bela dirinya mungkin silat. Karena kalau bentuk poromnya saya dengar kecil, buah tangan ini, besar, ininya kecil, rata-rata begitu. Hampir sama dengan Palemo Rajolelo.
pendek orangnya, itunya kecil. Kecil sininya. Ini besar. Orangnya paling berani. Bukan pemarah apa, jangan nanti pemarah. Sama masyarakat semuanya cocok. Ada nanti orang beringas. Mendengar kata orang sikit, marah, enggak. Masa itu Belanda tuh masuk sini kan mencari bahan rempah-rempah. Pokoknya kalau ganti merica, kemekuh bahasa Aceh. Sudah tuh rotan, sudah tuh damar putih, kemenyan. Itu disuruh pribumi yang mencari, mereka yang beli. Itu sudah dibeli oleh mereka, masyarakatnya tiap terutang. Benci karena itulah. Tahun 1925 sampai 1927, Bakongan dipilih sebagai pusat militer Belanda dengan tujuan untuk memudahkan menumpas dan melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh di bawah pimpinan Teuku Chut Ali. Sebelum adanya perlawanan dari Teuku Chut Ali, telah lebih dulu ada perlawanan Rambung Senebu Keranji pada tahun 1905 dan terus berlanjut hingga Teku Raja Angkasa. Almarhum T. Chut Ali itu berasal dari wilayah Bakongan. Nah kemudian ya karena barangkali sudah beliau sangat berpengaruh dalam melakukan pemberian semangat terhadap masyarakat untuk melawan Belanda, sehingga Belanda mengetahui bahwa beliau adalah salah seorang tokoh yang yang dituakan, yang dijagokan oleh masyarakat, yang sangat mempengaruhi atau menjadi provokator bagi Belanda, sehingga beliau dicari oleh Belanda, ya diburulah. Nah kemudian singkat ceritanya beliau sampai ke Kelut Selatan. Kemudian sesampainya di Kelut Selatan juga beliau tidak berhenti untuk memberi semangat kepada rakyat, bagaimana untuk menumbuhkan semangat juang ya bagi rakyat dalam rangka untuk melawan penjajahan Belanda. Nah sehingga dari hari ke hari pasukan Belanda semakin membenci T. Chut Ali ini. Nah sehingga terjadilah pencarian secara akurat di mana keberadaan Chut Ali ini. Bersama teman baiknya Teku Raja Angkasa yang berjuang melawan penjajah, Teuku Chut Ali sering menyusun sejumlah rencana dalam melakukan gerilya terhadap Belanda. Hadirnya Teuku Chut Ali dan Raja Angkasa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membangkitkan semangat penduduk melawan penjajahan Belanda. Hal ini dinilai menjadi sebuah ancaman bagi Belanda dalam melakukan berbagai aksinya. Mereka khawatir semakin lama Teuku Chut Ali dibiarkan hidup, akan semakin banyak warga yang akan melawan mereka. Daerah ini belum kayak sekarang, Pak. Masyarakatnya masih primitif namanya kalau bahasa Indonesianya. Belum kayak sekarang ini. Orang pakai baju pun enggak. Cuma alatnya pun parang, tombak, kampak. Sedangkan perang itu alatnya hanya parang. Nggak ada senjata modern. Tapi karena masyarakat percaya sama dia, perang itu tepat. Macam mana cerita begitu kerjanya. Nggak ada makanya perang pakai teknis begitu, nggak. Mana dadamu, ini dadaku. Begitulah perangnya. Itu kayak di sapi itu. Kaptennya sendiri kebal intan, masyarakatnya kebal besi. Itu agak dilawan. Teknik begitu nggak ada, cuma tahan. Ada tekniknya di sapi sana karena pakai tali. Membangunkan serentak. Pakai tali KW. Ikatkan di baju nih. Yang di ujung sana menarik. Bangun serentak. Sudah ada di hadapan masing-masing.
Dalam menyusun perlawanannya terhadap Belanda, tidak jarang Teuku Cut Ali mengajak warga untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam mengatur strategi perlawanan. Jadi berhadirnya kita di balai ini, kita akan mengatur strategi karena Belanda telah masuk ke tanah Aceh. Kita tidak bisa membiarkan mereka karena mereka selalu menjajah Aceh dan merebut harta-harta orang Aceh. Dalam hal ini, Teuku Cut Ali menularkan semangat perjuangannya kepada warga. Sikap warga yang sebelumnya takut menghadapi Belanda pun jadi berubah. Keberanian yang ditanamkan oleh Cut Ali seolah telah membara di dalam tubuh warga sekitar. Seperti yang kita ketahui bahwa Belanda telah memasuki wilayah-wilayah yang memang basis perjuangan kita. Kita tidak boleh tinggal diam. Strategi harus kita luncurkan. Kalau hubungan jaringan secara gerilyawan nggak ada. Hanya saja beliau di Bakongan, kalau di sini di Kelut, wilayah Kelut Selatan ini ada Palemurajo Lelo, ada Mat Sisir yang di Lawe Sawah, kemudian ada Ali Usuh di Kampung Tinggi. Itu yang saya tahu. Beliau sama kedudukannya dengan Cut Ali ini, merupakan tokoh-tokoh yang pembangkit semangat terhadap rakyatnya. Hanya saja kelebihannya di Panglima Rajo Lelo, beliau punya pasukan, kemudian menyusun secara spontan untuk melawan Belanda. Secara fisik nggak pernah ketemu beliau, nggak ada jaringan, nggak ada satu komando, hanya saja bergerak di wilayah masing-masing. Cuman saling mengetahui, kalau di Bakongan Sipulan, kalau di Kelut Utara Sipulan, begitu saja. Karena kita tidak terkoordinir secara secara pasukan nggak ada. Ya malum kita sedang dijajah. Kamu pada daerah ini akan melawan Belanda yang masuk dari daerah sini. Namun, secara tak terduga, Belanda mengetahui strategi yang dibuat oleh Teuku Cut Ali dan juga warga setempat. Prajurit Belanda yang mendengar strategi yang disusun oleh Teuku Cut Ali pun langsung melakukan sejumlah strategi untuk melakukan penyergapan. Pada 3 April 1926 masuklah pasukan Kapten J. Paris ke wilayah Kelut Timur ini, bermalam buka bepak di Kampung Durian Kawan. Yang mereka merencanakan untuk mencari Cut Ali. Nah, pada waktu yang bersamaan pasukan Panglima Rajo Lelo juga sudah menyusun strategi bagaimana caranya melawan Belanda. Maka pasukan Rajo Lelo ini menipu pasukan Belanda ini, menyampaikan kepada melalui datuk, kalau istilah kami di sini datuk tuu namanya, itu pemerintahan sipilnya. Disuruhlah utusan melalui datuk ini menyampaikan pada pasukan Belanda itu bahwa Cut Ali sedang bersembunyi di Gunung Tingkep. Kalau istilah bahasa Kelutnya Delong Cingkap namanya. Ini penipuan karena pasukan Panglima Rajo Lelo ini ingin membantai pasukan Belanda ini. Maka ditipulah pasukan Belanda ini mengatakan bahwa Cut Ali itu ada bersembunyian di Gunung Tingkep. Agar Belanda itu melewati Padang Kelulum. Karena pasukan Panglima Rajo Lelo merencanakan untuk menunggunya di Padang Kelulum ini. Nah, pada waktu itu, pada waktu pasukan Belanda mencari Cut Ali, kemudian pasukan Belanda pasukan Kapten J. Paris itu dicegat oleh pasukan Panglima Rajo Lelo pada tanggal 3 April 1926. Terjadilah peperangan di sini, kita sebut dengan Perang Kelulum. Di Perang Kelulum inilah tewasnya Kapten J. Paris itu. Tepatnya tanggal 3 April 1926. Baru kemudian setahun kemudian baru pencarian terhadap Cut Ali di Alu Beberang. Jadi setahun setelah tewasnya Kapten J. Paris baru Teuku Cut Ali. Nah, kalau kita sesuaikan dengan batu nisannya bahwa Perang Kelulum pasukan Panglima Rajo Lelo yang syahid itu di 3 April 1926 sekaligus dengan pasukan Kapten J. Paris, itu yang tewas Kapten J. Paris 21 orang, termasuk Kapten J. Paris sendiri di dalam 21 itu. 2 cuma yang hidup, yang namanya dari
dari Jawa, Kromo di Koru namanya. Itu yang hidup. Itu yang menghabisi Panglima Raja Lelu itu pasukan Panglima Raja Lelu. Ya, pasukan Panglima Raja Lelu hanya tinggal 4 orang. Dari 24 tinggal 4, 20 yang syahid. Jadi kaitannya pasukan Belanda mencari Teuku Cut Ali, terjadi penipuan oleh pasukan Panglima Raja Lelu sehingga tewaslah Kapten Geparis di tangan Panglima Raja Lelu. Baru setahun kemudian terjadi penangkapan Teuku Cut Ali di 1927. Konon kabarnya Belanda itu mencari Cut Ali itu sampai ke Sapi ini, sampai ditemukan di Alu Beberang. Setelah terjadinya perang Kelulu melawan Belanda di sini, baru kemudian terjadi penangkapan terhadap Teuku Cut Ali. Keberadaan Teuku Cut Ali menjadi hal yang sangat penting yang harus kita ketahui saat ini. Lantas, bagaimana kita akan mendapatkan informasi tentang keberadaan Teuku Cut Ali? Saya khawatir jika dia tidak segera dibunuh, maka akan sangat banyak warga yang akan berani menyerang kita. Aku sudah mengetahui informasi di mana keberadaannya. Di mana keberadaan Teuku Cut Ali? Teuku Cut Ali saat ini sedang berada di Alu Beberang. Baiklah, kita akan segera ke sana dan segera menghabisinya. Pada waktu itu beliau bersembunyi di Alu Beberang. Alu Beberang itu di hulu Sungai Kelut ini, di perbatasan antara Kelut Timur dengan Kelut Tengah, Menggaman. Nah, di sanalah beliau dengan membawa keluarganya. Saya kurang jelas apakah ada anaknya berapa, tapi konon kabarnya beliau punya anak. Kemudian beliau bersembunyi beberapa bulan di Alu Beberang. Ya, kemudian Belanda tidak berhenti untuk mencari informasi di mana keberadaan Teuku Cut Ali ini. Nah, sehingga adalah seseorang yang boleh kita sebut sebagai mata-mata dari Belanda mengetahui persembunyian Teuku Cut Ali ini di Alu Beberang, perbatasan antara Kelut Timur dan Kelut Tengah sekarang. Setelah diketahui, maka mata-mata dari Belanda ini memberikan kode kepada pasukan Belanda dengan kodenya ampas tebu. Mulai dari pemukiman masyarakat itu menuju tempat persembunyian Teuku Cut Ali, itu diatur ampas tebu itu sampai ke lokasi persembunyian Teuku Cut Ali. Jadi melalui ampas tebu inilah Belanda mengetahui di mana persembunyian Teuku Cut Ali, sehingga dilakukanlah pengintaian ya terhadap Cut Ali dan keluarganya ini. Informasi keberadaan yang didapatkan dari salah seorang warga Aceh ini pun menjadi modal kuat bagi Belanda untuk mencari sosok Teuku Cut Ali. Meski harus melewati hutan belantara, pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Molenaar secara diam-diam berhasil menemukan jejak Teuku Cut Ali di Alu Beberang. Saat pasukan Belanda melihat Teuku Cut Ali melepaskan jimat yang dianggap telah membuat dirinya kebal dari serangan Belanda, Jenderal Molenaar pun melancarkan aksinya. Karena beliau ini dianggap sebagai provokator bagi Belanda, ya, sehingga beliau dicari, sampailah di lokasi
persembunyian Tee Chut Ali ini melalui mata-mata Belanda ini tadi, sehingga pada waktu itu kalau menurut cerita dari kakek nenek dulu sebagai ya boleh kita katakan saksi hidup lah, bahwa beliau sedang salat asar. Jadi sedang salat asar itu maka segala kalau istilah kita di sini jimat, jimat itu dilepas. Sewaktu beliau salat dilepaslah jimat itu, dan pada saat salat beliau salat inilah beliau dicegat oleh Belanda, yang kemudian terjadilah pembunuhan terhadap Tee Chut Ali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa tragis yang terjadi di bulan Mei tahun 1927 yang memilukan bagi sejarah perjuangan Aceh. Kemudian menurut kabar bahwa jasad Chut Ali itu dimutilasi, sehingga jasadnya ini di leher beliau dipotong, badan dikuburkan di Alu Bumerang, kemudian kepala almarhum itu dibawa turun dan dikuburkan di di kandang Kelut Selatan. Nah, makanya kuburan Chut Ali yang secara real ada di kandang Suak Bakung. Meski tidak banyak artikel ataupun peninggalan yang menceritakan perjuangan hebat Tengku Chut Ali, namun sejarah tentang sosok tangguh ini siogianya pantas terus diabadikan.